Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa soal sesuai dengan FR dari teman-teman kita yang telah melaksanakan tes CPNS tahun anggaran 2024. Kali ini saya akan membahas soal tentang tes wawasan kebangsaan. Baik, kita langsung mulai aja. Untuk soal yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional dengan perjuangan memajukan pendidikan di Indonesia. Semangat perjuangan pada masa kini yang paling sesuai dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah, ya baik teman-teman bisa baca option dari eh, soal nomor satu. Oke, ya langsung saja kita bahas. Untuk option A, mendorong generasi muda untuk aktif di dunia teknologi dan digital. Ini bagus, tapi tidak sesuai dengan semangat perjuangan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian maju ke option selanjutnya, yaitu option B, untuk membangun karakter generasi muda melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga bukan. Option C, mendukung pendidikan inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Ya, kita keep dulu option C. Kemudian option D, meningkatkan semangat belajar, ya ini di kalangan siswa sekolah. Ini bagus tapi tidak sejalan dengan semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Lalu option E, mengadakan kompetisi pendidikan di tingkat nasional. Ini juga bukan ya teman-teman. Lanjut aja ke pembahasan dari soal nomor 1. Yaitu jawabannya adalah C, mendukung pendidikan inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Ini sejalan dengan semangat perjuangan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki cita-cita untuk memajukan pendidikan di Indonesia secara inklusif, yaitu artinya terbuka untuk semua kalangan, jadi tidak membeda-bedakan status sosial dari masyarakat di Indonesia ya teman-teman. Jadi option C merupakan jawaban dari soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, teman-teman kita lanjut ya. Paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dunia modern merupakan jenis ideologi. A. Liberalisme, B. Fundamentalisme, C. Monarkisme, D. Kapitalisme, dan E. Sosialisme. Ya, jawabannya adalah B ya, teman-teman, fundamentalisme. Di mana fundamentalisme ini merupakan paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Oke, kita bahas pilihan. Untuk pilihan liberalisme itu adalah merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Kemudian paham monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Oke, kita ingat-ingat aja ya dengan materi pembelajaran waktu kita sekolah dulu ya, di mana monarkisme itu identik dengan kerajaan. Kemudian ada option kapitalisme, di mana kapitalisme itu adalah sistem ekonomi dan politik di mana perdagangan industri dikendalikan oleh pemilik swasta untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Keywordnya kapitalisme itu swasta, di mana semua perdagangan dan industri dikendalikan oleh swasta. Kemudian sosialisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi, distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Keywordnya sosial, sosial berarti dia dimiliki oleh semua masyarakat ya, baik dari kepemilikan, kemudian pengolahan dan distribusi kekayaan. Jadi kita lihat dari keywordnya ya teman-teman ya. Liberal itu kebebasan, monarki kerajaan, kapital itu dikendalikan swasta, sosial di mana sosial berarti semua memiliki peran dalam pengelolaan politik dan ekonomi dari suatu negara atau wilayah. Kemudian lanjut ke soal ketiga. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara majemuk. Kemajemukan tersebut diwujudkan dalam A. Proklamasi, B. Sumpah Pemuda, C. Paham integralistik, D. Sistem desentralisasi, atau E. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, jawabannya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita bahas dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dalam perbedaan, tetap ada persatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan suatu hal yang dapat mencerminkan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diabadikan di bawah lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemui di cakar burung Garuda Indonesia. Oke teman-teman, dikhawatirkan nanti soalnya dibolak-balik, ya kita bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika tersebut ya teman-teman. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki beberapa makna teman-teman ya. Di sini ada 8 makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keberagaman yang bersatu. Oke. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Kemudian, toleransi dan saling menghormati. Oke, lanjut ke poin keempat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya. Ya, Indonesia merupakan negara dengan beragam macam agama, adat istiadat, ras dan suku. Nah, di sini semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia sesuai dengan soal yang tadi ya, kemajemukan. Kemudian ada poin kelima, persatuan dalam perbedaan. Keenam, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan tetap harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Poin ketujuh, kekayaan budaya dan keunikan. Lalu, poin ke-8, Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa.